Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini, mari kita coba untuk membongkar dan merakit kembali laptop Axio seri Neon ya. Adapun beberapa tools yang kita butuhkan, baik diantaranya adalah yang pertama adalah obeng ya. Nah, boleh obengnya seperti ini ya. Obengnya obeng kecil atau obeng yang satu set seperti ini. Nah, pinset juga ya. Pick tool juga diperlukan, ini untuk mempermudah Anda dalam membuka casing daripada laptop tersebut ya. Baik ya, ini Axio seri Neon ya. Nah, ini tampak bagian belakangnya. Di sini ada beberapa bagian tutup ya, ini untuk menutupi daripada mesin ya atau motherboard ya. Nah, ini bagian tutup untuk menutupi harddisk ya. Jadi tutupnya lebih kecil daripada tutup mesin atau motherboard. Baik, mari kita mulai untuk membukanya. Kita mulai untuk membuka penutup harddisk ini dulu ya. Nah, di sini ada dua buah baut yang harus Anda buka. Nah, ini adalah komponen harddisk ya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data ya pada laptop ini. Oke, kita ambil dengan cara menariknya ke belakang dulu. Nah, supaya ininya terlepas, si soketnya terlepas, kemudian kita ambil ke atas ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini tipe harddisknya adalah tipe SATA ya. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah, untuk keterangan kapasitasnya bisa kita lihat pada bagian atas harddisk ini ya. Nah, ini bentuknya sangat tipis ya, karena ini tipenya slim. Nah, ini soket SATA-nya, bisa Anda amati dulu ya, ini soket data, sedangkan ini soket power ya. Nah, baik, kita simpan dulu ini untuk harddisknya. Kita lanjutkan untuk membuka tutup atau cover daripada penutup mesin atau motherboard ya. Ini sama, ada beberapa baut yang harus Anda buka ya. Nah, bisa kita perhatikan dulu. Kemudian kita buka penutupnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian mesin atau motherboard ya. Nah, baik, silahkan Anda amati dulu. Ini ada bagian-bagian daripada motherboard laptop ya. Nah, ini berfungsi sebagai papan induk tempat pemasangan semua periperal yang ada di dalam komputer ini ya, atau di dalam laptop ini. Pasti semuanya terhubung dengan motherboard ini ya. Nah, baik, di sini ada komponen RAM atau Random Access Memory ya. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Oke, mari kita lepaskan dengan cara menekan bagian kuncinya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa Anda lihat pada bagian deskripsinya ada keterangan kapasitasnya dan juga frekuensinya. Jadi frekuensi yang terdapat pada RAM ini ya. Nah, di sini kita lihat ini RAM-nya dengan kapasitas 2 GB dan untuk frekuensinya sendiri adalah 10600 ya. Nah, oke, untuk jenisnya adalah PC3, berarti ini adalah DDR3 ya. Baik, untuk jenis RAM-nya adalah SODIMM ya, atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Jadi untuk memori jenis ini biasanya digunakan pada ruang-ruang yang sempit ya. Nah, misalkan untuk laptop ya. Baik, untuk jenis chipnya sendiri, karena ini sudah DDR3 ya, jadi chipnya ini sudah menggunakan BGA ya, atau Ball Grid Array ya. Jadi untuk si BGA ini, si kaki-kakinya itu tidak terlihat ya, jika dilihat dari sudut atas ya, tapi kita bisa amati ini dari
samping RAM-nya ya. Jadi kaki-kakinya ada di bawah si chip daripada RAM ini ya. Jadi cukup rapih ya. Nah, baik, untuk tipe BGA ini kita bisa amati dari atas. Nah, ini cukup rapih kaki-kakinya, kaki IC-nya ini, kaki chipnya tidak terlihat ya. Nah, baik ya, di sini ada baterai CMOS ya. Nah, ini untuk mensuplai daya untuk IC CMOS yang ada dalam motherboard ini. Jadi gunanya untuk supaya bisa menyimpan konfigurasi CMOS-nya ya. Contohnya seperti konfigurasi dasar BIOS dan tanggal atau waktu ya. Nah, oke, kita lepas dulu. Nah, ini baterainya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada hardware WiFi ya, atau LAN card untuk WiFi ya. Nah, ini berfungsi sebagai alat komunikasi jaringan tanpa kabel ya, atau wireless. Nah, di sini terdapat dua kabel yang terhubung ke antena ya. Nah, untuk antenanya biasanya ada di frame bersama LCD ya, atau di samping LCD. Baik, kita buka dengan cara melepaskan baut yang ada di samping ini. Nah, baik, sudah terlepas ini ya, bisa Anda amati. Jadi soketnya memang mirip dengan RAM ya, tapi memang ini bentuknya lebih kecil ya. Dan ada dua buah kabel untuk antena ya. Nah, ini untuk deskripsinya sendiri bisa Anda lihat di atas atau di bagian atas daripada hardware ini ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nah, ini kabel untuk antenanya bisa kita lepaskan dulu ya dengan cara mencungkil bagian bawahnya ya. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan hati-hati ya, karena ininya sangat mudah sekali rusak ya, karena soketnya sangat kecil ya. Nah, ini bagian atasnya ada deskripsinya ya, ada keterangan match ID-nya juga ada ya, atau nomor match atau match address ya. Nah, ini kode chipnya yaitu RTL bla 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 ya. Nah, berarti ini bisa dipastikan chipnya keluaran dari Realtek ya. Nah, ini adalah heatsink ya. Nah, heatsink untuk prosesor ya, dimana panas dari prosesor ini akan disalurkan menuju aluminium dengan tembaga ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini aluminium ini. Oke ya, untuk blowernya sendiri atau kipasnya sendiri terpasang pada tutupnya atau covernya ya. Nah, jadi jangan tertutupi ini apabila Anda sedang menggunakan laptopnya. Nah, jangan sampai tertutup ini sirkulasinya ya. Nah, bisa Anda lihat ini. Nah, ini adalah prosesor ya, yaitu ada di bawah ini. Ini heatsink ya. Saya ulangi ya, ini heatsink. Ini digunakan untuk menyerap dan membuang emisi panas daripada prosesor tersebut ya. Oke ya, mari kita lepaskan baterainya. Ini ada penguncinya. Nah, mesti Anda arahkan ke bagian yang unlock ya. Ada bagian lock, ada unlock ya. Nah, bisa Anda geser ya. Nah, baik, biasanya untuk salah satu penguncinya itu otomatis ya. Dia akan menggeser sendiri ke posisi lock ya. Jadi perlu Anda tahan dulu, kemudian Anda lepas seperti ini ya. Nah, ini baterainya bisa Anda amati. Baterainya berjenis lithium ion ya. Nah, ini tegangannya 11,1 volt, arusnya 4400 mAh, sedangkan dayanya 48,84 watt-hour atau Wh ya. Nah, di bagian sini ini ada pin ya, pin untuk mengkoneksikan si baterai ini dengan laptop ya. Nah, ini pin pada laptopnya ya. Jadi untuk koneksi dengan baterai ya.
Oke, baik. Nah, bisa Anda amati ya. Baik, kita lanjutkan untuk membongkarnya ya. Kita lepaskan dulu ini semua bautnya ya. Nah, baik, ini ada baut pengunci untuk DVD room-nya atau CD room-nya ya. Kita lepaskan dulu ya, ini supaya CD room ini bisa dicabut nanti ya. Nah, ini penguncinya ya, ada di sini bautnya. Nah, ini CD room-nya di bagian sini. Nah, ini bisa Anda lihat ya, ini bagian daripada DVD room-nya ya. Oke ya, kita lepaskan ini DVD room-nya ya. Nah, kita cabut saja. Nah, ini bisa kita amati untuk deskripsinya ada di bagian atasnya. Ini berjenis DVD writer ya, atau DVD RW ya. Nah, oke, ini bisa Anda amati. Nah, ini bagian depannya bisa Anda lihat ya. Nah, di sini tertulis DVD writer ya. Nah, ini mari kita lanjutkan untuk membongkar casing daripada laptop ini ya. Nah, ini usahakan menggunakan pick tool ya. Jadi supaya tidak melukai tangan Anda ya, ini harus menggunakan pick tool ya. Nah, oke, kita angkat pelan-pelan karena banyak fleksibel atau kabel yang terhubung dengan komponen-komponen lain ya, seperti touchpad ya dan keyboard ya. Nah, ini keyboard ya. Nah, ini ada kabel untuk mic ya. Nah, ini kita lepaskan dulu ya. Kita copot dulu dari soketnya. Nah, ini bagian motherboardnya ya. Nah, kemudian kita ambil ya. Nah, kita ambil dulu, tapi jangan lupa biasanya ini ada pengunci bautnya ya. Nah, kita harus melepaskan dulu pengunci bautnya ya. Nah, pada bagian sini ini ada child board ya. Kalau tadi main board, ini adalah child board. Jadi bentuknya ini memang lebih kecil daripada mainboard ya. Nah, di sini cuma terdapat USB dan untuk sound saja ya. Nah, ini dikoneksikan atau dihubungkan dengan kabel fleksibel ya. Bisa kita lihat bagian atasnya ini ada fleksibel untuk touchpad ya. Jadi yang menghubungkan touchpad dengan mainboard ya. Nah, ini ada juga untuk keyboard ya. Jadi menghubungkan keyboard dengan motherboard. Jadi agak lebih besar ya fleksibelnya dibanding touchpad ya. Oke ya, baik, kita lepaskan ini motherboardnya. Kemudian kita amati dulu ya, ini ada soket untuk RAM ya. Nah, sebelah sini ada soket untuk RAM ya. Nah, ini ada dua buah ya soket untuk RAM. Jadi untuk RAM yang dipasangkannya ini bisa dua buah ya. Nah, bisa Anda amati ini ya, ada dua buah ya. Nah, ini ada chipset ya. Nah, ini untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan antara prosesor dengan RAM ya. Nah, jadi ini ada yang disebut dengan front side bus ya. Jadi jalur-jalur yang menghubungkan antara chipset RAM dengan prosesor ya. Baik, ini tampak sampingnya ya. Nah, ini ada heatsink bisa terlihat. Nah, ada juga USB ya. Ada satu, ada dua ya. Ada port untuk HDMI ya. Oke. Ini HDMI.
Ada port untuk RJ45 untuk LAN card ya, ada untuk VGA out, ada untuk charger ya. Nah, ini charger ya. Nah, di belakang sini ini ada chip ITE ya. Nah, atau yang bertuliskan ITE ini berfungsi untuk mengatur antara komunikasi input output ya. Nah, contohnya seperti komunikasi SATA ya atau USB ya. Nah, ini port untuk SATA-nya ya. Tadi untuk DVD ROM sama hard disk ya. Nah, ini untuk hard disk ya. Ya, baik, ini ada childboard ya yang tadi kita bahas ya. Di sini hanya terdapat satu buah USB, satu buah port untuk headset ya atau audio out, dan untuk mic ya atau audio in ya. Nah, di sini ada soket untuk masuk ke speakernya. Speakernya ada di belakang sini ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Ada rongga-rongganya. Nah, untuk yang sebelahnya lagi juga ini ada. Nah, cuma ini langsung menuju ke motherboard soketnya ya, atau ke mainboardnya. Oke ya, itu tadi untuk cara membongkar laptop Axio ya, seri Neon ya. Baik, sekarang kita beralih ke cara merakit kembali laptop Axio seri Neon ya. Ya, baik. Mari kita siapkan peralatan dan komponen-komponennya ya. Ada hard disk ya tadi ya. Oke, ini ada hard disk. Kemudian ada DVD ya. Nah, ada mainboardnya sendiri ya. Ada baterai juga ya. Nah, kemudian ada RAM dan wireless card ya. Nah, pada bagian depannya ini ada touchpad ya sebagai pengganti mouse ya. Nah, sama di sini juga ada klik kiri dan klik kanannya juga ya. Nah, ini keyboard ya. Baik, pertama-tama kita pasangkan mainboardnya dulu ya. Nah, kemudian kita pasangkan DVD room-nya ya. Nah, ini. Oke, kemudian kita pasangkan bautnya dulu ya. Ini baut pengunci yang ada di belakang sini supaya si DVD room-nya tidak jatuh ya. Baik, selanjutnya kita masukkan dulu ini kabel untuk WiFi-nya ya. Dan serta fleksibel untuk ke layar LCD-nya ya. Kita masukkan dulu ya. Baik, kemudian kita satukan ini casing bagian atas dan casing bagian bawahnya ya. Kemudian kita pasangkan dulu ini fleksibel untuk keyboardnya ya. Nah, jangan lupa juga pasangkan fleksibel untuk touchpad-nya ya. Nah, kalau sudah, mari kita mulai menutup penutupnya ini ya. Kita rapatkan lagi tutupnya. Perlahan-lahan ya. Jangan sampai ada kabel yang terjepit ya. Karena bisa putus ya kalau ada yang terjepit ya.
Oke, selanjutnya kita pasangkan RAM-nya ya. Ya, dengan cara menekan dari atas, dimiringkan, kemudian tekan ke bawah ya. Sampai terdengar bunyi klik ya. Nah, baik. Nah, seperti ini. Lalu tekan sampai terdengar bunyi klik ya. Oke. Nah, lalu kita pasangkan ini wireless cardnya kembali ya. Sama prosesnya seperti LAN, cuma ini tidak ada penguncinya ya. Nah, ini kabelnya dulu kita pasangkan. Oke, pasangkan dengan hati-hati ya, karena ini si soket-soketnya itu sangat sensitif ya. Jangan sampai kalau belum pas ini ditekan ya, bisa patah itu soketnya ya. Nah, jadi harus benar-benar pas dulu ya. Nah, baru kita masukkan ya. Nah, kita pasangkan baut ya. Untuk sebagai pengencangnya, karena ini memang tidak ada penguncinya ya. Oke, kemudian kita kencangkan baut-bautnya, kita pasangkan kembali semua baut-baut yang ada pada casing ini ya. Nah, setelah itu kita balik laptopnya. Nah, kita pasangkan dulu ini penutup bagian atasnya ya. Nah, oke, kita pasangkan. Nah, karena ini dikencangkan oleh baut dari bagian bawah ya. Kemudian kita pasangkan harddisknya ya. Nah, baik, kita simpan dulu di sini ya. Selanjutnya tinggal tarik saja ke arah soket ya. Nah, sampai si pinnya ini masuk ya. Masuk kepada soketnya ini. Pastikan agar benar-benar ini terkunci rapat ya kepada soketnya. Kemudian kita pasang cover ya, cover bagian belakang. Oke, jangan lupa ya, pasangkan dulu ini soket untuk ke blowernya atau kipasnya ya. Oke, lalu kita pasang penutup harddisknya ya, sama prosesnya seperti tadi ya. Kita kencangkan pula baut-bautnya. Jika sudah, nah ini dikencangkan, maka yang terakhir adalah untuk pemasangan baterai ya. Nah, silahkan pasangkan ya. Nah, jangan lupa si locknya kembali kita kunci ya. Nah, ini kita kunci ya. Oke, karena yang sebelahnya ini sudah otomatis ya, dia mengunci sendiri ya. Baik, sekian dan terima kasih. Ini untuk proses assembly dan disassembly laptop Axio tipe Neon ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.